Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kelas 9 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kalian masih harus belajar di rumah. Karena pandemi COVID-19 ini sampai sekarang pun masih belum reda, entah sampai kapan. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa sekolah atau belajar di sekolah. Yuk kita langsung ke materi kita yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, inilah anak sekalian, kita masih berada di bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sampai pada materi yang B, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita langsung ke materinya. Anak-anak sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu selain mempunyai makna yang sangat mendalam yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, ya, makna dan kedudukan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga mengandung pokok-pokok pikiran, anak sekalian. Apa itu pokok-pokok pikiran? Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa maksudnya ini? Anak sekalian, jadi pokok-pokok pikiran yang nantinya kita pelajari, yang insya Allah jumlahnya ada 4 itu merupakan suasana kebatinan. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 21 bab dan 73 pasal itu berangkat dari 4 pokok pikiran. Atau kalau Bapak balik bahwa 4 pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan itu dijelaskan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 menjadi 73 pasal. Atau dengan kata lain bahwa pasal-pasal di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu menjelaskan secara terperinci pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan. Kita lanjutkan. Serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara. Jadi pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan itu juga mewujudkan cita hukum yang melandasi dasar negara. Melandasi hukum dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi kita lihat nanti bagaimana bunyinya, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan pokok pikiran ini. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. Ya, kalau sebelah kanan kalian sudah bisa lihat anak sekalian, ya, ada 4 ya, pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yuk kita pelajari pokok pikiran yang pertama dulu. Nah, pokok pikiran pertama berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Ini pokok pikiran persatuan. Jadi seringkali juga pokok pikiran pertama ini disebut dengan secara singkat pokok pikiran pertama bunyinya negara persatuan. Jadi begitu saja. Di bunyi pendeknya pokok pikiran pertama adalah negara persatuan. Begitu. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Maknanya bahwa paham-paham individualis, paham-paham yang mengutamakan hak-hak pribadi, dan paham-paham yang mengutamakan golongan-golongan kesukuan, golongan keagamaan, golongan adat, golongan kepartean harus dikalahkan dengan pokok pikiran yang pertama ini, yaitu negara persatuan, aliran persatuan. Nah, begitu ya. Semua harus dikalahkan dengan kata persatuan. Tidak ada larangan anak sekalian, masing-masing suku misalnya membuat organisasi persatuan
orang Jawa. Misalnya kalau sekarang kita melihat di Malaysia itu banyak anak sekalian ya, ada persatuan orang Jawa, ada persatuan orang dari daerah tertentu, ada persatuan orang Batak, ada persatuan orang Sunda, ada macam-macam persatuan. Boleh apa enggak? Boleh saja. Tetapi mereka harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Nah, betul yang Bapak katakan ya, bahwa boleh saja kalian punya organisasi, punya perkumpulan ya berdasarkan apa saja ya, tapi tidak boleh mendewa-dewakan, mengutamakan kelompoknya sendiri. Jadi ketika negara memerlukan, maka kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yuk kita lanjutkan ke pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau disebut pokok pikiran keadilan sosial. Atau juga bisa disebut pokok pikiran kedua itu bunyinya adalah negara keadilan sosial. Ya, dari bunyi panjangnya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maksudnya? Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, serta merupakan suatu kuasa finalis, sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi anak sekalian, pokok pikiran kedua ini sangat sesuai dengan tujuan negara yang kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Bahwa pembangunan di Indonesia ini harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Di desa, di kota, di Jawa, di Pulau Jawa, ya, dan oleh suku apapun, dimanapun, harus semua sama-sama menikmati hasil pembangunan. Di samping itu juga, semua kekayaan alam di Indonesia ini harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Seluruh kekayaan rakyat Indonesia harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Kita lanjut ke pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau bisa disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Atau bisa juga kalian sebut pokok pikiran ketiga ini adalah negara berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya begini, kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi. Kalau kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang kemudian disebut dengan istilah demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita lanjutkan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara Indonesia. Ya anak sekalian, sudah sah ya meyakinkan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi, negara yang mengutamakan kehendak rakyat, partisipasi rakyat.
Tanpa tanpa partisipasi rakyat, tanpa keikutsertaan rakyat di dalam proses bernegara ini, maka Indonesia tidak bisa mencapai tujuan seperti yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Kita lanjutkan. Pokok pikiran yang terakhir yaitu pokok pikiran yang keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Disebut pokok pikiran ketuhanan. Atau bisa juga dikatakan pokok pikiran yang keempat adalah negara berketuhanan dan berkemanusiaan. Anak sekalian, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau kemanusiaan yang luhur atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, anak sekalian, coba kalau kalian cermati, kita kembali coba ke sini dulu ya. Keempat-empat pokok pikiran tersebut, pokok pikiran pertama, negara persatuan, pokok pikiran kedua, negara berkeadilan sosial, pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat, negara berketuhanan dan berkemanusiaan. Kok bunyinya mirip sekali dengan Pancasila? Ya, betul anak sekalian. Ya, kalau pokok pikiran pertama, negara persatuan, itu sama dengan sila ketiga. Ya, kalau pokok pikiran kedua, negara berkeadilan sosial, sama dengan sila kelima. Ya, lalu kemudian pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat, sama dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan selanjutnya. Dan pokok pikiran keempat adalah negara berketuhanan dan berkemanusiaan, sama dengan sila pertama dan sila kedua. Jadi anak sekalian, empat pokok pikiran dengan Pancasila itu hubungannya sangat erat. Anak sekalian, Pancasila bukanlah pokok pikiran. Pokok pikiran bukanlah Pancasila. Kalau pokok pikiran jumlahnya ada 4, ya, jumlahnya ada 4. Sementara Pancasila jumlahnya ada 5. Di mana letak persamaannya? Persamaannya kedua-duanya adalah jiwanya sama. Ya, jiwanya sama. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sama dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam 4 pokok pikiran. Nah, 4 pokok pikiran inilah anak-anak sekalian yang merupakan suasana kebatinan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. 4 pokok pikiran inilah Jadi 4 pokok pikiran inilah anak sekalian yang dijelaskan di dalam pasal demi pasal, yang kemudian menjadi 21 bab dan 73 pasal. Kalau Bapak balik bahwa 73 pasal atau 21 bab di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan penjelasan secara terperinci dari pokok-pokok pikiran yang jumlahnya 4 tadi. Nah, anak sekalian, itulah pembicaraan kita, materi yang kita bahas pada kali ini tentang pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti. Jika masih belum mengerti, kalian bisa tulis di komen dan nanti akan Bapak tanggapi. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.